Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini, guys. This time kita akan ngebahas satu token yang belum pernah saya bahas sebelumnya, tapi tampaknya menarik. Jadi I think this could be a potential untuk dimanfaatkan di dalam trading ya. Mana tahu teman-teman setuju. Jadi teman-teman bisa analisis juga, dan tentunya lihat ya kira-kira akan seperti apa koin ini. Apakah ini the next Choti ya? We don't know yet, tapi seperti yang kita bahas sebelumnya, Bitcoin dominance itu masih perlu diperhatikan untuk altcoin. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat penguatan seperti Choti ini kembali terjadi, kita harus ngeliat Bitcoin dominance mengalami koreksi. So, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Teman-teman lihat di sini ya, ini adalah satu token yang dinamakan dengan NEAR. Jadi NEAR ini kalau saya perhatikan nih dari time frame daily-nya, ini sebenarnya menarik teman-teman. Dan salah satu member di Advance Group itu sempat merekomendasikan token ini. Jadi saya pikir waktu lalu kita lakukan analisis dan kita coba cek pergerakannya seperti apa. Dan tampaknya semakin kesini semakin menarik nih. Nah ini ya yang kita perlu perhatikan teman-teman. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman akan berpikir bahwa ini adalah cup and handle pattern ya, which is ini adalah handle-nya, dan setelah break dari cup and handle pattern ini kita ngelihat dia ada penguatan yang sangat signifikan. Oke. Nah, kita akan review sedikit teman-teman. Jadi selama NEAR ini diperdagangkan atau ditradingkan, kita bisa lihat sebenarnya di sini adalah all time high terakhirnya dia, which means ini akan saya kasih area ya, kisaran di sini gitu ya untuk resistance kita. Dan kalau misalkan teman-teman lakukan analisis menggunakan Fibonacci retracement, kita bisa tarik dari kisaran area highest point-nya ke lowest point-nya dia, which is dari kisaran area ini ke area ini, dan ada beberapa level yang kita perhatikan itu cukup penting sebelumnya. Salah satunya adalah 61,8%. Ketika dia terjadi breakout, dia sideways di kisaran area itu, artinya mengkonfirmasi dan meng-create base di kisaran area itu, serta membentuk semacam chart pattern yang dikenal dengan istilah descending broadening ya, atau bull flag pattern lah kurang lebih. Tapi ini sekilas saja mungkin lebih ke arah symmetrical triangle ya teman-teman ya. Dan setelah dia terjadi breakout ke atas, dia kembali meng-create sebuah base ya, before akhirnya dia take off penguatan dan menembus all time high-nya dia yang terakhir kali. Nah, untuk pergerakan saat ini, kalau misalnya kita lihat sekilas teman-teman, si NEAR ini tuh udah benar-benar deket ya dengan kisaran targetnya dia itu berdasarkan si Fibo eksternalnya dia, which is itu di kisaran 1618. Dan seperti yang kalian lihat, kita terjadi rejection atas area golden ratio itu, dan sekarang kita terpantul ketahan dan kembali ngetes ke kisaran area exponential moving average 21, which means ini sebenarnya salah satu hal yang menurut saya cukup penting untuk kita pantau ya, karena kalau misalkan dia testing terhadap EMA dan dia ketahan, more likely pergerakannya bisa berpotensi seperti ini teman-teman ya, waktu kejadian di sini. Jadi setelah dia testing terhadap exponential moving average 21, kalian bisa lihat ya, dia rebound cukup kuat, bahkan menembus new all time high. Dan kalau misalkan kita melihat ini trennya kan sebenarnya lagi strong banget nih. Kalau misalnya kita lihat kondisi kayak begini, dan seandainya dia menembus tarik area-area resistance yang baru, dan salah satunya itu adalah di kisaran area Fibo 1272 ini, di kisaran angka $9,2, maka saya pikir ini akan ada satu momentum yang cukup baik untuk ngelihat NEAR ini kembali penguatan ya, bahkan menembus new all time high-nya dia yang terakhir di sini menjadi new all time high lagi yang baru. Oke. Nah, kalau dilihat dengan seksama, ini sepertinya tampak membuat semacam double bottom untuk time frame daily, dengan catatan hari ini dia harus closing di kisaran area ini untuk mengkonfirmasi double bottomnya itu, dengan tambahan semacam bullish engulfing, which is ini sangat baik banget buat pergerakannya si NEAR ya. Itu untuk time frame daily kita bisa lihat ya, paling tambahan aja antisipasi terhadap ya relative strength index, tapi saya juga jarang ini sih ya, maksudnya kalau misalnya market lagi trending, biasanya semacam ya indikator-indikator sometimes bisa kurang begitu valid ya untuk pergerakan yang sedang berjalan gitu. Jadi teman-teman boleh antisipasi, tapi kita tetap memanfaatkan peluang yang ada. Oke? I think itu untuk time frame daily ya. Kita akan coba lihat dari time frame 4 jamnya. Nah, ini akan saya bahas lebih detail untuk time frame 4 jam. Jadi setelah terakhir kali dia rally penguatan, kita dilihat di sini dia pembentukan semacam rising wedge ya. Sebenarnya rising wedge itu kecenderungannya adalah break ke arah bawah, tapi karena di sini dia breaknya ke arah atas, itu artinya akan ada percepatan tren yang sangat luar biasa signifikan. Dan bahkan kalau kalian lihat
penguatannya terakhir itu signifikan sekali ya. Setelah itu kalau misalnya kita perhatikan dengan seksama nih teman-teman, dia membentuk semacam falling wedge pattern ya. Di kisaran pergerakan di sini kalian bisa lihat ya, dia membentuk semacam falling wedge pattern dan terjadi breakout. Lalu sekarang itu dia semacam terkonsolidasi ya. Dan konsolidasi ini sebetulnya saya bisa bilang sebagai salah satu proses yang diperlukan untuk market kembali transition. Jadi setelah dia break penguatan signifikan seperti ini, pastikan ada proses pullback ya teman-teman. Nah ini itu adalah proses pullbacknya dia. Jadi kalau kita lihat sekilas, ini tampak bagi time frame kecil ini adalah selling momentum. Tapi perlahan-lahan selling momentum itu sudah mulai berubah menjadi sideways ya atau ranging. Dan kalau misalkan di sini kita melihat ada perubahan haluan lagi, ya mungkin sebagian orang akan consider ini sebagai cup and handle pattern ya, yang manakala ya tentunya tujuannya adalah lebih ke arah penguatan gitu ya, atau bullish gitu. Intinya kalau misalnya kita lihat dengan kondisi saat ini, proses yang terjadi menurut saya udah cukup baik ya. Kita bisa ngelihat si pergerakannya saat ini tuh perlahan-lahan mulai transisi dari semacam selling pressure menuju ke range atau sideways, di mana biasanya para big fund itu melakukan akumulasi teman-teman. Dan kalau misalnya lihat lagi lebih detail, mungkin saya akan tambahkan lagi Fibonacci retracement ya, untuk kita bisa lihat lebih jelasnya dari pergerakan saat ini. Dan ya teman-teman sepertinya bisa lihat ya di sini di kisaran. Oke, ini saya adjust dulu, saya tidak menggunakan chart logarithmic supaya lebih enak ya, karena kan ini jangka pendek kecil ya, time frame kecil. Nah seperti yang kita lihat saat ini, kita itu tertahan basically di kisaran area Fibo 38,2%, which is itu di $9,297. Dan sebenarnya sih ini kalau saya tambahkan ya untuk time frame daily-nya, ya sekitar area ini juga merupakan 1,272 Fibonacci eksternal ya. Jadi kalau misalnya di kisaran area ini kita bisa consider sebagai salah satu resistance yang cukup kuat untuk pergerakan senior ini. Nah kita boleh pantau, kita boleh lihat ya apakah senior ini benar-benar memiliki power ya untuk dia kemudian terjadi break pada bagian atasnya, dan slow but sure dia create semacam higher high, higher low momentum ya. Nah itu yang paling kita perlu lihat sih. Kalaupun seandainya dia masih terkonsolidasi, saya rasa saya lebih prefer menunggu sampai dia terjadi semacam kayak false break ya. Which is kalau false break ini terjadi biasanya mengindikasikan momentum dari sellernya itu sudah benar-benar habis total ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini pelemahan momentum seller itu sudah mulai terlihat. Tinggal kita ngelihat mungkin bagi seller itu melakukan retest sekali lagi untuk mengkonfirmasi pelemahan momentum terhadap pergerakan si NIR ini. Jadi kalau misalkan pelemahan momentum sellernya sudah mulai terlihat, maka teman-teman kita di sini bisa mulai ancang-ancang mengambil ya, kita bilang mengambil decision ya untuk pergerakan yang terakhir ini. Jadi saya pikir paling itu untuk update sementara yang bisa saya berikan untuk NIR ini. Dan once again thank you very much juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk give you likes button kalau kalian suka dengan konten ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi member Advance Group yang sudah memberikan view ini, namanya Kohardi ya. Thank you buat Kohardi yang udah sharing tentang NIR ini, akhirnya tidak keskip ya. Jadi itulah salah satu fungsi dari adanya komunitas kita juga atau grup ini juga. Jadi grup Advance ini bisa berbagi ya, istilahnya outlook lah ya. Barangkali kita bisa ngelihat chart yang kemungkinan ya, atau bukan kemungkinan sih, lebih tepatnya yang nggak sempat kita screening gitu loh teman-teman ya. Jadi tambahan aja terakhir, ini double bottom yang terbentuk ya untuk time frame 4 jam kelihatan banget cukup jelas, dan di kisaran ini tuh adalah neckline-nya dia. Jadi boleh banget ini untuk antisipasi teman-teman ya. Kalau misalkan ini break, I think ini bakal jadi potensi banget ya, karena seandainya break, sky's the limit gitu loh. Nggak ada target atas lagi gitu. Resistance terakhir itu di 1618, break dari itu ya udah dia bakal terbang lagi, lanjut lagi gitu. Oke, so once again thank you very much. Sampai ketemu lagi di update berikutnya, dan nanti akan saya upload juga untuk study time ya pekan ini. Jadi study time pekan ini ngebahas tentang aggressive trader dan konservatif trader. Tapi mungkin saya akan bahas satu persatu supaya teman-teman belajarnya lebih detail. Karena buat yang kemarin itu lihat Instagram saya udah ngejelasin ya kenapa saya punya akun lebih dari satu dan apa tujuannya. Oke, so once again, God bless everyone. Happy weekend. Semoga weekend kalian menyenangkan dan dipenuhi dengan cuan yang mantul. Sampai ketemu lagi di next update. Thank you very much. Cheers.